kita ketemu kembali di channel Dana Kristiawan Official, channel di mana akan membantu Anda untuk go internasional. Dan kali ini tamu kita istimewa sekali, ini luar biasa sekali, ini rekor. Beliau menyabet nggak tanggung-tanggung ya, beasiswa double S2, eh, AS, S3-nya AS kembali. Ini jarang terjadi ya, teman-teman semua. Dan kita akan mengkulik rahasianya apa sih bisa langganan kayak langganan koran aja ya. S2, S3 langsung tembus semuanya. Ini luar biasa. Para pejuang beasiswa harus benar-benar buka telinganya, menyimak benar-benar, jangan di-skip-skip. Kita akan tunggu cerita-cerita santai dari Kak Kurni yang mungkin bisa memberi insight, mungkin bisa memberi pencerahan ya ketika teman-teman semua lagi down, mungkin beberapa kali gagal. Nah, ini bisa kita petik satu pelajaran dari diskusi ini, bagaimana Kak Kur ini bisa lolos S2 dan S3. Oke, selamat datang Kak Kurni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Kak Kurni ini teman saya waktu kuliah S3 di Newcastle University di Australia. Ya, jadi kita akan bincang-bincang ya seputar bagaimana prosesnya, bagaimana challenge-nya, apa yang harus disiapkan dan semuanya gitu, apa tips-tipsnya gitu ya. Oke, Kak Kurni. Lolos S2 ya, AS ya. Mungkin bisa dikenalkan nama, kemudian sekarang lagi aktif apa, sibukannya, dan backgroundnya singkat saja. Oh iya, hai semuanya. Saya Kurni, saya guru, dosen bahasa Inggris di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Hairun Ternate, Maluku Utara. Mungkin banyak yang baru dengar ya, Unhair itu di mana. Unhair itu universitas negeri di Maluku Utara, paling tua dan juga terdiri dari banyak fakultas lainnya, kedokteran, hukum, ekonomi, teknik segala macam. Dan saya di FKIP karena kebetulan saya memang ngajar bahasa Inggris untuk guru untuk English education gitu. Nah, saya waktu pertama kali masuk ke Unhair, saya itu menggunakan ijazah S2 saya yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Makassar. Jadi saya itu memang linear dari S1, S2-nya itu SPD dan MPD untuk pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar. Keduanya saya dari UNM. Kemudian saya ke Unhair mendaftar, alhamdulillah lolos menjadi dosen negeri. Dan akhirnya setelah 1 tahun, kemudian prajabatan, dan akhirnya karena saya dulu mempunyai cita-cita untuk berkuliah di luar negeri, namun pada saat itu 2005 saya mendaftar ADS, saat itu masih ADS, Australian Development Scholarship. Itu saya belum lolos saat itu. Jadi Oke. memang berkuliah, iya, berkuliah ke luar negeri itu memang salah satu mimpi besar saya. Karena menurut saya ini kan pengajar bahasa Inggris. Jadi saya merasa saya perlu membekali diri saya dengan ilmu bahasa Inggris yang benar-benar saya dapatkan di mana bahasa Inggris itu digunakan sebagai bahasa pertama gitu. Jadi karena bagi saya ketika saya mengajar calon-calon guru di bangku perkuliahan, namun ilmu yang saya dapatkan S1 maupun S2 saya itu adalah konsep konteks pembelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh uh, pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa asing, maksudnya dalam hal ini bukan natif. Menurut saya tuh beda ketika saya mendapatkan terpapar di bangku kuliah oleh dosen-dosen yang memang di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pertama. Jadi memang saya sangat ingin berkuliah ke luar negeri. Saat itu belum Oke. lolos, jadi akhirnya saya berkuliahlah di UNM. Setelah itu karena langsung dapat pekerjaan, jadi saya rest dulu dan akhirnya mimpi itu tetap ada
karena memang itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat pengen gitu. Akhirnya setelah saya mendapatkan PNS 100% itu, Mhm. saya kembali berjuang. Alhamdulillah sekali daftar lolos. Wow. Saat itu masih manual, belum WASIS seperti sekarang. Dan challenge-nya itu jauh lebih berat daripada sekarang karena akses Ya, informasi, benar. internet itu berbeda. Itu dulu mungkin ada Ya, pertanyaan. benar-benar. Saya eh, cerna pelan-pelan ya. Jadi S1-nya di UNM, UNM. Oke. Kemudian S2-nya S2-nya. UNM juga. Oh, berarti double degree ya. Double master karena Double master ya, double ya master karena juga. Ya. mimpi itu harus terwujud Wow. gitu loh. Iya, Oke, terus waktu masternya jurusan pendidikan bahasa Inggris. enggak, karena saya merasa Oke, karena saya udah ngambil MPD, kalaupun saya ngambil education, MED itu ya, kan sama ya, kayak ya. benar-benar ngulang. Mm-mm. Terus rencananya tadinya tuh mau ambil TESOL, udah mata kuliahnya tuh udah 80% mirip banget sama TESOL kan. Oke, Nah, karena di prodiku itu pendidikan bahasa Inggris masih ada beberapa mata kuliah sastra oke. dan belum ada nih master sastra saat itu. Saya ngambillah Master of Arts, English Literature and Education. Jadi dia Oke. di bawah Fakultas Social Faculty, Social Science saat itu. Jadi Di pikirku ini, ya di James Cook University di Queensland. Jadi Queensland. kampusnya ada di Brisbane, ada juga di Townsville, ada di Cairns, ada 3 lokasi dia. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya semangatnya Kak Kurni ini meskipun sudah Tua, eh, sudah tua, S2 bilang aja ya. tua, Belum, belum ke situ. belum ke situ. Sudah S2 di dalam negeri masih mau ngambil lagi S2 lagi di James Cook ya, University Master of Art. Nah, ini kita Iya. kita kulik S2-nya dulu ya sebelum nanti kita ngobrol ke S3-nya. Itu gimana? Mungkin ya sambil mengingat memori-memori masa lalu. Jadi pertama kan sempat apply gitu ya, tapi fail. Ya Jadi fail ya 2005 untuk itu ke fail. yang ke James Cook ini aplikasi kedua ya. Iya, Ya. jadi 2005 kan fail, saya selesaiin Mm-mm. dulu tuh master, saya selesaiin dulu tuh pekerjaan, Ya. kayak ya udah dapat dulu kerjaan yang pas gitu, home base. Karena salah satu persyaratan AS sebenarnya itu yang paling menentukan Ya. adalah kita punya home base. Jadi selain Oke. itu mungkin NGO, yang jelasnya minimal NGO lah, tapi harus Ya. ada home base gitu. Ya. Jadi mungkin berbeda dengan penyedia beasiswa lainnya. Fresh graduated itu gampang untuk lanjut walaupun belum ada home base, Ya. tapi kalau AS itu syarat salah satu, ini perlu dicatat juga ya, salah Mm-mm. satu syarat yang paling utama tuh harus punya home base karena targetnya memang ketika dipulangkan ke Indonesia, kita berdaya guna gitu loh. Kita ada wadah Oke. tempat untuk kita memang memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari Australia tersebut. Oke. Nah, jadi saya set dulu kerjaan, daftar ulang. Saya itu daftar di 2011. Jadi saya 6 tahun lah tuh proses dari 2005 daftar lagi 2011. Akhirnya 2012 pengumuman lolos. Nah saat itu Oke. semua isinya manual, segala pertanyaan segala macamnya itu semua manual. Tapi saat itu saya ketik komputer sih kemudian print out. Oke. Kirimnya masih pos manual Ya. ke ke kedutaan di Kuningan di Jakarta, kedutaan Australia. Akhirnya ada pengumuman shortlist itu juga saat itu shortlistnya itu email. Email, Mm-mm. kemudian persiapan bahasa Inggris di Bali, untuk Indonesia Timur itu di Bali, untuk beberapa Oke. Indonesia Barat itu di Jakarta. Ya. Jadi ada IAP, kelas Ya. persiapan akademik kayak gitu sih. Nah Ya. saat itu karena saat itu tuh Maluku Utara belum target area ya, karena di ADS itu saat itu memang ada target area. Papua Barat, Maluku tuh belum. Maluku Utara tuh belum. Papua Barat, Oke. Maluku Utara enggak. Maluku, Aceh, Nusa Tenggara, NTT, NTB lah, tuh kan. Ya. Nah,
catatan kedua, pada saat mau mendaftar ADS, Anda perempuan, kuota itu lebih besar untuk Oke, perempuan. Kuota perempuan itu lebih besar. Perempuan PNS targeted area. Jadi oke, ya, jadi tapi saat itu saya belum targeted area. Nah, targeted area itu di sini bahwa persyaratan awal English proficiency-nya itu lebih kurang dari wilayah-wilayah yang lain di ya, Indonesia. Jadi itu nilai lebih. Jadi untuk persyaratan umum, let's say TOEFL 575, tapi untuk targeted area dengan TOEFL 500 itu udah bisa. Udah oke, bisa mendaftar, udah bisa diterima ininya dokumen-dokumennya gitu. ya, oke, Untuk pertama. Namun ketika sudah ya ada yang bertanya lagi. Kalau udah tahap wawancara itu sudah Mhm, bersalin nasional, nggak berlaku lagi. Jadi target area itu adalah kemudahan uh, English proficiency untuk calon awardee yang ada di wilayah terluar Indo karena mungkin dianggap uh, jauh akses segala macam. ya, Jadi dia dipermudah dari segi English proficiency gitu. ya, di di ILF ya. Enggak, untuk daftarnya itu loh, Oh daftar ya, untuk persyaratan daftar itu kan umpamanya IELTS ya, oke, 575. Tapi ya, ketika untuk targeted area ini boleh standarnya di bawah, boleh oke, ya 500. betul, Nah, ya, itulah kelebihan targeted area oke. gitu. Jadi nggak harus punya nilai IELTS yang tinggi atau TOEFL yang tinggi Ah, dulu ya. ya, maksudnya dia bisa lebih Ya, rendah dari standar yang ditentukan. oke. Nanti kalau Makanya, udah masuk baru dikasih oh iya, IELTS preparation ya. iya IELTS preparation sama academic preparation segala Ya, macam. di ILF Bali ya. YLF Bali, YLF Jakarta, ada Ya, 2 lokasi. Bali Ya. itu jalan sesetan ya. Iya. Saya Setan. saya ingat sekali kalau apa tes IELTS di sesetan itu ya. Betul, setan. Kan Itu saya dari Banyuwangi dekat ya ya. dekatnya di situ, tapi saya ketemu dengan para penerima AS ini, waduh, AS, insecure. iya insecure sih. Jadi ya memang sih Ya, saya dengan juga fasilitas yang luar biasa mungkin bisa diceritakan ini supaya teman-teman semangat. Kira-kira mm-mm. fasilitas AS itu apa saja kalau waktu master dan S3 itu, Kak? Ya kalau saya mau bilang sih, if I can say, AS itu Hmm. merupakan beasiswa yang paling prestigious, yang paling generous gitu. Jadi em, mulai dari kita daftar aja, Ya, saya waktu S3 itu kan wawancara di S3 ya, Jakarta ya. gratis Jadi tiketnya ya. akomodasi, transportasi, Wow. domestik, semua pokoknya dari rumah ke bandara, Ya. bandara ke bandara Itu Jakarta, belum belum tentu berhasil ya, kan dari belum tentu shortlisted berhasil, ya belum tentu berhasil. Jadi 600 orangan kira-kira lah ya. waktu master Tapi zamanku tuh enggak, berapa? waktu master zamanku tuh yang untuk GST 95 orang. Oke. 95 orang untuk ke GST dan yang lolos tuh 36. Yang master? Masternya banyak, Nah, masternya itu banyak. kan. Termasuk Masternya master kan dibiayai kan ya, wawancaranya itu. tapi waktu master saya tesnya di Unhas karena kebetulan saya Oke. memakai home base Makassar. Saya nggak pakai Maluku Utara waktu saya mendaftar. Oke. Tapi kalau yang dari Maluku Utara dan GST-nya ke Makassar, mereka ditanggung tiketnya. Ya. Nah, jadi pokoknya yang melakukan pokoknya yang untuk tes dan dia harus ada mengeluarkan transportasi maupun akomodasi itu semua di reimburse pertama. Kemudian selama di Bali juga kita dapat tunjangan setiap bulan, which is Ya. itu untuk kos makan masih tersisa. Ya. Maksudnya lebih dari cukup. Ya. Uh, Kemudian selanjutnya untuk beasiswanya menurutku juga agak besar ya dari beasiswa yang lain Ya. dan ada em, pertama kali tiba Ya. ada allowance yang memang untuk Tahan welcoming hidup. itu Oke. welcoming itu $5.000 $5.000 Ya. Australian. Hari pertama nyampe urus bank langsung masuk dan itu kayak Oke. untuk beli peralatan pertama tuh Ya. utensils pokoknya segala Masak-masak gitu ya. masak dapur apapun. Saya 5.000 itu beli mobil bekas, Ya. kemudian panci-panci, pokoknya peralatan dasar, Ya.
isi dapur dasar, dan itu 2 minggu berikutnya udah langsung masuk setiap Ya, minggunya itu, setiap fortnightly. dengan Jadi dia hari dan waktu yang sama ya. di hari yang sama, tidak pernah telat, Ya, jadi nggak ini ada laporan, nggak ada laporan keuangan apapun. ya, jadi teman-teman ini memang AS nih ya, Hibah, hibah sih, memang hibah, program prestis hibah. sekali dan sangat Sangat-sangat beruntung. prestigious. Oke. Jadi waktu S1 tuh pendidikan ya, Kak. Pendidikan bahasa Inggris, S2 juga pendidikan, pendidikan bahasa kemudian Inggris. nah ini ceritanya kemudian agak bergeser sedikit ya sastra ya. Hmm. Itu gimana? Waktu Karena waktu aplikasi terus apa ide apa yang dibawa dalam aplikasi itu oke. kira-kira gimana? Oh, ini kan udah dari 2011 yang lalu ya. Saya coba Hmm. mengingat ya. Jadi dulu tuh tidak tidak begitu berbeda sama soal-soal yang Ya. ada di Oasis sebenarnya, tapi Oasis itu sudah expand banget ya, pertanyaannya. Intinya tuh kerangka pertanyaan dari Ya. aplikasi ADS itu what, why, and how. Jadi Hmm. kita harus bisa memaparkan, jadi apa rencana jangka pendek dan jangka panjang. Pertanyaannya kayak gitu. Ya. Kemudian kenapa itu urgent dan bagaimana dilaksanakan secara realistis. AS itu tidak butuh jawaban yang teoritis yang hanya di awang-awang gitu. Jadi jawabannya memang, jadi what itu usahakan jawaban di situ tuh benar-benar udah sesuai dengan konteks yang kita lakoni. Jadi kita harus berusaha mengaitkan dengan apa yang kita lakukan sekarang, the real in our life, in our Ya. work gitu. Jadi karena saya dulu mengajar dosen, jadi saya eh, pertanyaannya itu ya memang terkait dengan masalah proses belajar mengajar, pengembangannya di kampusku yang notabene negeri, belum begitu lama negeri. Ya. Kemudian how-nya itu benar-benar saya jabarkan bahwa kegiatan itu memang akan sangat-sangat 90% memungkinkan untuk saya lakukan karena memang saya ada di dalamnya. Oke. Yang why itu, alasannya why itu karena memang konteksnya nyata, real, terjadi. Hmm. Dan how-nya itu memang kita terlibat gitu, walaupun kita tidak begitu menjelaskan lebih jauh, jawaban itu sudah mendeskripsikan, menyatakan bahwa ini memang nyata akan terrealisasi, nggak akan kemana-mana kita gitu loh. Jadi nggak yang, jadi saya bisa bandingkan waktu saya mendaftar S3 2017 itu saya gagal. Ya. Jadi saya ulang 2018 saya berhasil. Ternyata saya kan akhirnya di 2018 itu saya membandingkan 3 proposal yang gagal dan 1 proposal yang berhasil. Temanku punya. Jadi 4 dengan isian OSISku yang gagal 2017. Saya bandingkan. Akhirnya saya menemukan celah di bagian Ya. leadership. Hmm. Di bagian leadership itu saya menjawabnya itu sangat-sangat teoritis. Jadi memang Oke. sangat setipis tisu, halus. Jadi kayak gini. Pertanyaannya itu saya Ya. bilang adalah yang saya yang what to how and why and how ini, saya itu menjabarkan sebuah kegiatan kayak gini. Saya menjadi panitia Oke. conference. Contoh leadership ya. Saya Oke. menjadi sekretaris panitia conference. Kemudian dalam kegiatan ini Hmm. jadi how-nya itu saya menunjukkan bahwa begitu penting. Saya menjelaskannya gini, bahwa Hmm. dalam menjadi sekretaris saya harus menerapkan pemimpin itu memimpin lead but not bossy gitu. Itu kan teori ya. Ya, betul. Itu kan teori ya. Terus Betul. jawabanku tuh agak-agak apa ya, teori sesuatu yang orang bisa baca gitu loh. Maksudnya Hmm. tidak realistis. Akhirnya saya pelajari di tahun berikutnya, saya butuh suatu kegiatan yang benar-benar realistis. Saya lakukan dan akan ada pengembangannya setelah saya pulang. Dan itu Oke. harus connect sama riset kita. Dan desk job job desk kita kalau master, kalau S3 kan ada proposal riset ya. Karena Ya. waktu master saya pilihnya coursework. Akhirnya saya mengubah bagian leadership ini yang sangat penting. Ini benar-benar saya omongin di mana-mana. Ya. Jadi akhirnya di leadership itu saya ada satu kegiatan, kebetulan saya ketua tim eh, penyusunan kurikulum KKNI. Waktu itu Ya. masih KKNI. Dan saya ketua tim, anggotaku tuh 3. Dan saya jelasin itu.
ini KKNI dibentuk gini, pembentukan kebetulan karena kurikulum baru saat itu ya, 2019. Dan saya ketua tim, 3 orang, saya membuat buku mata kuliah perkembangan peserta didik. ya, Dan akhirnya saya jelasin bagaimana cara kerjaku dengan buku ini, dan bagaimana saya membuat buku ini berdasarkan turunan dari silabus kurikulum kemudian ke silabus, dan akhirnya terciptalah satu buku ini. Dan bagaimana saya membagi job ke 4 orang ini, saya nggak lagi ngomong, saya itu dalam bertindak sebagai lead bukan ngebosi dengan cara begini, nggak ada lagi oke, kata-kata kayak gitu. Ini oke, langsung practical. Jadi oke, jawabannya itu harus praktikal dan memang dilaksanakan. Kemudian buku itu saya screen kan, saya bagian depannya oke. itu saya foto, saya upload gitu. Mm, Jadi memang nyata gitu loh, nyata. Bukan bahwa kita sebagai sekretaris kemudian kita berteori harusnya begini, enggak. Tapi memang kegiatan implikasinya itu harus real, kegiatannya detail. Itu yang sangat mahal untuk sebuah aplikasi AAS. Karena membahasakannya, sometimes it's about wording, tetapi ketika itu memang nyata, makanya kita nggak akan pusing tuh nyari wording yang tepat ketika memang ya, kegiatan itu nyata dan kita tahu selanya gitu. ya, Dan saya memang risetnya kurikulum oke, saat itu. Jadi memang terkoneksi real nyata dan saya memang bergelut di bidang ini. Itu yang membuat akhirnya saya lolos. Saya yakin itu karena ketika oke, wawancara itu juga yang dikulik oleh panelis saya. oke. Itu eh masih S2 tentang kurikulum ya, yang S2 ya. Enggak. Ini saya bandingkan sama yang S3 aku. Oke. Kalau yang S2 itu Kalau yang eh, S2 itu isu yang diusung apa dengan sastra ini? enggak. Aku tuh Oke. pendidikan daftarnya. Oke. Ya, Awalnya, ya, ya. jadi semuanya itu tentang Oh, oke. semuanya tentang pendidikan. Kemudian saya itu sebenarnya saat waktu S2, saya lagi mengusung bekerja sama dengan beberapa mahasiswa alumni saya untuk membentuk kampung bahasa di Hmm, pelelangan ikan. Karena di Ternate, Maluku Utara itu kan maritim ya. oke. Jadi banyak banget pelabuhan karena Oke. ini wilayahnya maritim, pantai di mana-mana. Pelabuhan-pelabuhan banyak anak-anak yang putus sekolah. Nah, saya saat itu memang turun dengan satu lembaga lokal dan lembaga itu nyata ada lokal, kemudian kami turun mengajar. Nah, waktu Oke. anak-anak itu adalah malam karena kalau pagi sampai sore mereka di pelabuhan itu loh. eh, Ngambil ikan, Ya, ngurusin pokoknya di pelabuhan terus pasar ikan gitu dan mereka nggak bisa oke. baca. Mereka nggak Oke. bisa baca. Saya bikinlah kegiatan literasi saat itu dan itu yang saya usung waktu saya mendaftar S2. Oke. Memang harus ada satu isu besar yang berdampak terhadap komunitas. Oke. Luar biasa ya. Jadi eh, ide proposalnya bagaimana komunitas di pelabuhan ini yang terpinggirkan ini bisa Bisa ya membaca. literasi ya. Literasi mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek gitu loh. Maksudnya Oke, warga-warga pelabuhan itu loh. oke. Terus mengkaitkan isu itu kepada Australia, biasanya kan ada pertanyaan kenapa Australia, kenapa James Cook, waktu master itu bagaimana Kak kira-kira? Ya, jadi awalnya tuh saya mau ke Flinders karena Hmm, jadi pilihannya tuh asal pilih aja sebenarnya. Jadi waktu Adelaide ya, Adelaide. Adelaide, emang gak Hmm, ada takdir sih ke Adelaide. Jadi karena kan di Indonesia sana banyak, teman-temanku ya, banyak, keluarga ada. Jadi pikirku situ aja lah, murah gitu kan, murah bisa nabung nih gitu. oke, Terus aku milihnya itu education. Sampailah saya di Bali dengan proses persiapan, kok saya merasa kalau ngambil education lagi, aku double. Aku tuh kayak maksudnya nggak begitu signifikan lah. Ini kan mumpung nih, I use my time gitu for the next 2 years. Saya mau ilmu baru lah gitu loh. Maksudnya yang benar-benar belum pernah saya sentuh gitu. Kalau saya lihat juga mata-mata kuliahnya filsafat pendidikan, pokoknya ya, classroom interaction kayak gitu lah, terus teaching and learning strategies. Udahlah, saya mau yang lain gitu, berubah haluan. oke. Tapi sudah Jadi masuk dulu ya, sudah diterima dulu baru masuk berubah. dulu, Oke, tapi saya tuh berubah haluan tuh kayak semacam sangat ya, tiba-tiba, oke, sangat-sangat. Jadi saat itu tuh aku mikirnya gini, ya udahlah belajar sastra karena di prodi kan belum ada master ya, sastra. ya, Ada mata kuliah intro to literature,
Ya, drama, prose ada kan, ya, fiction ada kan juga di semester 1 sampai 3 kan, ya, walaupun jurusan pendidikan. ya. Dan ternyata kan memang mau dibuka sastra di jurusanku gitu. Oke. Akhirnya ya udahlah, saya sastra pengen yang lain, pengen yang Ya, baru. Terus ya, mumpung gratis gitu ya, kan, ngapain saya ngulang-ngulang education. ya. Udah akhirnya saya konsultasi sama AS-nya ya. AS-nya, boleh aja. Terus nyari lah kan, nyari sastra, Oke. Ya. IELTS-nya 7. Saat itu Hmm. IELTS-ku belum nyampe 7, 6,5. Oke. Nyari kampus yang sastranya 6,5. Dapatlah James Cook. Ya udah, Oke. teman-teman kelasku waktu di Bali juga ada 3 orang yang di sana. Ya udahlah, mumpung. Padahal di sana tuh kalau mau dilihat James Cook itu spesialisasinya tuh kayak biology, Oke. forestry gitu kan. Oke. Tapi ya udahlah, nyemplung aja gitu, mumpung bisa belajar Mm-mm. sastra dan education gitu. Jadi bagaimana mengaitkan fiksi atau drama prosa ke bangku-bangku pendidikan gitu loh. Ya, Ya spesifikasinya kayak gitu. Jadi dia di ya, bangku social science. Dan saya ya. bersyukur pas sampai sana ternyata banyak mata kuliah pilihan yang bisa saya ambil, hubungan internasional. Kan sebagai dosen bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, ada juga kan kita belajar cross cultural understanding segala macam. Jadi Ya. kayak saya dapat banyak hal baru yang saya tidak dapatkan di Indo gitu. Oke. Luar biasa. Jadi Akhirnya bisa. luar biasa. Jadi kan tadi sedikit kembali em, apply ke Flinders dengan isu Tesol. ya literasi untuk kaum terpinggirkan itu ya di Iya, pelabuhannya. Terus maritim, biasanya maritim. kan ada pertanyaan kenapa Australia gitu ya, kenapa Flinders, kenapa harus ke sini, urgensinya apa, ambil course ya, baik course master kok di sini. Kira-kira Mm-mm. jawabannya apa waktu itu, Kak? Jadi waktu di Mhm. di dokumen sih ya, Ya, yang nggak ada sih jawaban yang detail kenapa harus Flinders. Nggak ada oke, pertanyaan tentang pilihan kampus. oke, Kita cuma centang aja pilihan. Pada saat oke, wawancara ada banyak banyak pertanyaan, dan itu di situ pertanyaannya kan tidak ada kenapa pilih ini. Jadi ya itu tadi oke. kita udah terset gitu kan, what, Ya, why and how. Jadi saya tinggal memaparkan tentang kegiatanku ini, karena saya baca intinya AS itu harus berdampak terhadap komunitas jangka pendek oke, maupun jangka panjang. Jadi kalau mau daftar tuh harus pastiin bahwa kamu tuh orang yang betul-betul berada di tengah komunitas oke. Ya, ya. dan Jadi, kegiatanmu itu berdampak. ya. Jadi kita bisa dengar tadi penjelasan Kak Kurni bahwa tidak semata-mata akademis ya, tapi bagaimana kemampuan akademis kita ini berdampak bagi masyarakat. Yes, Ya, yes, jadi benar sekali. tadi Benar. contoh yang sudah diberikan Kak Kurni, investasi waktu ya, tenaga kepada ketulusan Kak Kurni untuk menolong teman-teman yang ada di pelabuhan. Ya, Ya, literasi itu yang ternyata dilihat gitu ya. iya. Oke, terus waktu S2 itu gimana perasaannya waktu daftar? Pasti yang kedua itu pasti lolos atau wah ini bakal gagal lagi nih. Iya, Kira-kira itu kan rentang waktunya agak lama ya. ya, Terus karena yang waktu 2005 itu kan saya Makassar. Jadi saingannya, tapi kan sebenarnya yang membedakan itu Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah Barat itu, yang menjadi nilai lebih untuk Indonesia Timur pada saat mendaftar dokumen pertama itu adalah IELTS yang boleh kurang dari standar gitu. oke, Jadi kebetulan mungkin karena yang daftar di Makassar saat itu banyak banget ya. Terus hmm, saya pede waktu daftar Maluku Utara itu pede. oke, PD-nya itu karena saya udah PNS nih. ya, Bukan, masih 80% sih. Belum perjabatan pada saat daftar. Karena saya udah ASN nih, posisi CPNS, ya, udah satu percaya diri. Kemudian saya wanita. Kemudian saya dari Maluku Utara. Maluku Utara itu oke, uh, pendaftarnya kan kurang. Jadi kemungkinan uh, ketika ada yang mendaftar tuh kayak mungkin firasatku ya, oh ada juga nih mewakili Indonesia bagian ini gitu. ya, Jadi kayak mungkin lebih dilirik gitu, mungkin.
Tapi walaupun secara tertulis ADS mengatakan bahwa yang membedakan hanya pada nilai IELTS pertama yang Ya, yang boleh kurang dari standar. Tapi saya percaya aja sih, maksudnya karena saya perempuan, saya CPNS, kemudian saya dari universitas dan saya oke, ada tawaran kegiatan literasi itu yang memang benar-benar saya lakoni. oke, Dan salah satu alasanku juga itu sebenarnya adalah bahwa saya merasakan kesulitan menghadapi student yang background bahasa Inggrisnya itu kurang tapi nekat memilih bahasa Inggris. Kenapa? Karena hmm, akses ya. Kenapa? Karena mereka itu sangat minim bahasa Inggrisnya ketika SMP dan SMA. Mereka masuk ya, Unhair itu dalam kondisi bahasa Inggris yang parah gitu. Maksudnya karena akhirnya saya menjabarkan bahwa kondisi sekolah sekolah di Maluku Utara di Kepulauan Halmahera itu sangat-sangat memprihatinkan. Buku teks ya, tidak ada, gurunya bahasa Indonesia ngajar bahasa Inggris, ketersediaan guru, pedagogical apalagi gitu. ya, Kemudian teacher teacher competence development itu apalagi kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya itu juga saya tulis sih di situ ya, bahwa saya merasa saya harus pergi bersekolah tentang oke, bagaimana sebenarnya ini ngajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing oke, di Indonesia supaya saya bisa menghasilkan program-program ataupun strategi-strategi teknik-teknik atau approaching dalam teaching and learning classroom mhm, activities supaya saya bisa menghasilkan untuk kedepannya teacher yang siap terjun gitu loh sebagai grassroots nanti ke pulau-pulau Halmahera ini gitu. Jadi setidaknya saya bisa kalau istilahnya Unhair FKIP mengenerate guru, memproduksi guru, setidaknya ada perbaikan nih dari saya satu orang ini hmm, kalau pulang akan memberikan sedikit program atau bagaimana dan saya akan membuat pertemuan-pertemuan kecil di prodi saya untuk sharing ilmu yang saya mhm, dapatkan setelah pulang dari Australia. Jadi, oke, dan itu nyata karena saya memang bekerja di situ. Jadi ya, AS itu bisa lihat bahwa orang ini ketika pulang ada kemungkinannya memang mewujudkan karena memang ya dia ASN di kampus ini gitu loh. Itu yang saya maksud realistis bahwa nyata bisa dilakukan gitu loh. ya, Gitu. oke. Jadi anu ya, sangat aplikatif ya, nggak sesuatu yang Harus. diawang-awang ya. Nggak boleh dan itu harus. Makanya tuh Oke, untuk Indonesia Timur ataupun Indonesia perbatasan kayak beberapa di Kalimantan itu banyak yang lolos karena memang kondisinya mereka dibutuhkan kan. ya, Maksudnya butuh untuk disekolahkan nih orang-orang ini untuk kembali lagi ke situ. ya, Kalau di Jawa kan mungkin kondisinya sudah sekolah-sekolahnya sudah well managed, well uh, advanced lah pokoknya iya, udah bagus iya, kan. iya. Mm-mm. Oke, ini Kak Kurni, yang biasanya sudah shortlisted ya kan, sudah interview, ini kan sudah 50-50 nih. Ini Hahaha. sayang kalau gagalan dan tapi Kak Mm-mm. Kurni bisa masuk. Waktu interview itu gimana? Kayak merasa perasaannya, wah dari Indonesia Timur, terus ada empat temannya ya, bule, ada orang Indonesia, ada orang Australia yang nanya. Itu perasaannya tertekan dan kalau tertekan bagaimana mengatasinya atau pede saja atau apa kira-kira waktu itu? Yang Oke. S2 ya, yang S2 dulu. Saya itu kan memang kerjanya di Indonesia Timur, tapi Mm-mm. mental saya itu Makassar. Wah, Jadi, oke, alhamdulillah ya. Jadi kebetulan juga tesnya di Unhas ya di Makassar. Jadi oke, saat itu memang deg-degan. Itu nggak bisa dipungkiri. ya. Very nervous. I was very nervous. Jadi, tapi saya tipenya memang orang yang sangat mempersiapkan. Jadi, Ya, ya saya sangat well prepared. Saya belajar, saya mencari celah, menyiapkan banyak-banyak pertanyaan dan jawabannya sendiri. Tapi kan istilahnya ada beberapa tuh banyak out of beyond my expectation and my preparation. Tapi kalau sesuatu itu kita memang real nyata lakukan, mau pertanyaan dibolak-balik gimana pun, pasti kita bisa jawab. ya, Yakin itu aja sih. Nah, persiapannya ya yang saya bisa saja belajar emang, belajar, kuasai dokumen yang kita, jawaban-jawaban kita itu, cari celahnya, kira-kira akan muncul pertanyaan seperti apa, kita harus bisa memprediksi dan persiapkan jawabannya. Jadi seperti itu, deg-degan luar biasa. Saat itu saya dites oleh 3 orang, satu dari
Enyu, dan Mhm. dia adalah guru besar education memang saat itu. Kemudian saat itu tuh ibu yang orang Papua, Ibu Yohana Hambise yang Ya, menteri mantan ya. menteri HA. Waktu Hmm. itu beliau kan S2, S3, ADS juga, AS Ya, juga. Dan saat itu beliau masih kepala perpustakaan Kemendikbud saat oke. itu. Jadi kan Indonesia Timur banget nih, sedangkan saya Hmm. isianku itu kan Indonesia Timur banget kan. Jadi Ya, lama. Saya itu 2 kali AS itu selalu lama. Jadi selalu kayak udah pipis gitu loh di ruang interview. Jadi memang pertanyaannya kebanyakan sangat-sangat deg-degan, cuman ya udah tekniknya ya, tuh nafas. Kebetulan saya juga mungkin orangnya sangat pede. Saya sangat pede. ya, Saya tuh apa ya? eh Nervous iya, cuman karena mungkin ya, saya cerewet, saya suka berdiskusi, jadi udah Bismillah gitu. Nah, intinya belajar, persiapkan semua jawaban, kemungkinan pertanyaan disiapkan. ya. Banyak sekali, saya itu 60% di luar dari persiapan saya yang muncul Hmm. di ruangan. Tapi karena kondisinya memang saya alami, jadi saya bisa menjawab dengan uh, lugas, dengan apa adanya, Ya, dan sesuai kenyataan. Kebetulan saat itu memang tentang komunitas literasiku dan juga tentang kondisi studentku. Jadi ya, ya udah enak sekali jawabnya. Dan oke. ada juga pertanyaan yang sangat-sangat di luar dugaan. Nanyain nama saya, kemudian nama saya itu kalau di Makassar apa itu Syarifah, kayak gitu-gitulah. Hmm. Akhirnya sampai kepada culture. Dari Oke, sebuah nama, akhirnya sampai pada culture oke, culture dari segi ya culture orang Makassar, kemudian dari segi background family segala macam, terus sampai pada kamu tidak takut kalau sampai di Australia kamu tuh orang di sana tuh semua sama loh, profesor aja nggak perlu dipanggil profesor, ya, panggil nama aja, terus kamu nggak akan ada nggak ada orang double di sana gitu loh, nggak ada, semua sama, ya nggak ya, apa-apa, aku bilang ya nggak apa-apa, maksudnya I don't care about that, aku bilang. Terus dia bilang kenapa, terus aku bilang saya udah biasa sih grow up dengan kondisi yang anggaplah orang bilang double, tapi saya nggak suka karena terlalu mengintervensi, oke, dan I prefer living in Australia, orang sendiri-sendiri, but when you need help, orang akan so handy gitu loh. Ya ya. udah jawabanku biasa aja, biasa-biasa. Terkait Mhm. yang masalah-masalah, ada juga yang masalah personal, jawab aja sesuai kenyataan kayak gitu. Oke. Eh, ada nggak yang apa yang perlu diperhatikan ketika interview gitu ya? Apa istilahnya framework pertanyaan mereka apa gitu ya? Karena itu sangat berbeda-beda ya mungkin ya. Ya, Kebetulan saya waktu waktu itu. waktu itu lebih banyak ditanya memang tentang Halmahera, tentang Indonesia Hmm, Timur, tentang Indonesia oke, Timur, kemudian tentang mereka tuh penasaran sebenarnya mau tahu beneran ini studentmu ini cuman part of speech aja nggak tahu gitu loh. Beneran, oke, ya. Jadi banyak hal yang membuat dia penasaran mau tahu gitu. Terus ada dan itu AS 2 kali ya, saya tidak pernah mendapati pertanyaan menjebak. Memang mereka tuh kan mau tahu, jadi ya, jangan pernah terlalu takut ya. ya, Mungkin beda dengan penyedia beasiswa lain. Ada satu beasiswa lain saya nggak ya, lolos 1 kali, beasiswa di sebelah, karena menurutku dan saya merasakan ya testing eee, luar dan Indo, saya merasakan saya lebih nyaman dites sama orang luar karena memang pertanyaannya mau tahu, bukan untuk ngetes tok, dan tidak banyak pertanyaan yang tendensi, kemudian mhm, tidak ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat personal tetapi ya, menuntut kita nggak bisa ngejawab gitu loh. Jadi saya ya, pernah 1 kali beasiswa sebelah ditanyain, saat itu belum punya anak, "Kamu kan belum punya anak, itu bagaimana? Kamu sebagai wanita kan harus di rumah gini-gini." Ya maksudnya dengan perspektif ya, saya, kita kan bingung nih, mau dari ya, segi religius, mau dari segi feminisme, mau ya, dari segi apa,
kamu mau paradigm apa nih gitu loh. Kita ngomong banyak paradigm juga akhirnya nggak lolos juga gitu, maksudnya sampai bingung. Tapi kalau AAS itu clear aja pertanyaannya. Oke, oke, Mm-mm. mantap. Jadi terus eh waktu itu sudah keluarga apa belum? Sudah waktu. Sudah, Oke, sudah jadi pengantin baru sih. oke, Heeh. Dan tidak ada, maksudnya pertanyaannya tuh sangat-sangat sesuai dengan dokumen kita, maksudnya sangat-sangat sesuai dengan isian. ya, Dan ya beberapa juga mau ngetes dalam artian your competence dan oke, your capability, karena mereka tuh takutnya kamu lolos tapi kamu tidak bisa bertanggung jawab menyelesaikan rencana kamu ini yang tadi saya bilang ya, what, why, and how itu. ya, Jadi mereka tuh mau mendalami kamu tuh nanti merealisasikannya kayak gimana. Kalau oke, ada masalah kayak gini, langkah apa yang kamu ambil. Jadi dia tuh oke, benar-benar mau melihat capability kita, skill kita, kompetens kita dalam hal yang sudah kita pilih ini gitu loh, dalam hal yang kita anggap bahwa inilah yang akan saya jadikan pilar-pilar achievement ataupun tujuan ketika saya udah pulang dari Australia. Itu sebenarnya. Nah, beberapa ketika kita tidak bisa menjawab dengan challenge yang mereka paparkan, itu kan diragukan ya, ya. berhasil atau enggaknya gitu. Cuma sekadar itu sebenarnya capaiannya sampai di situ, enggak yang benar-benar kayak mencari kesalahan orang, menjatuhkan, Ya, enggak. oke. Ya, luar biasa. Sekarang kita bergeser ke S3 nih. Wah. Itu S2-nya lulus tahun berapa, Kak Kurni? Saya itu masuknya Juli 2013, selesainya tuh November 2014. Jadi 3 semester aja. Oke, 2014. Kemudian jeda berapa tahun ya untuk S3? Jadi mulai aktif ngajar itu Mm-mm. semester genap 2015 ya. Mm-mm. Jadi Februari 2015 ngajar. Itu tuh langsung prepare tuh untuk S3 tuh, langsung prepare. Mm-mm. IELTS kan masih ada tuh, masih Ya, masih berlaku. Manfaatin IELTS kan. ya, Akhirnya akulah dapat LOE dari Manchester Uni. oke, Daftarlah aku beasiswa Indonesia. ya, Saat itu ada tes online yang pertama kali dan terakhir. Soalnya setelah itu orang komplain tuh saat itu. Ada yang ya. tes online-nya 2 tuh, psikotes dan apa 1 2 macam, tapi soalnya juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kemudian yang gugur banyak banget, kayak Oh semacam iya, ada tuh 2017 itu ya? 2017, ha, Ya, itu lolos, 2017. lolos sampai shortlisted. Aku nggak lolos di online itu. Oh, yang benar tidak ragu-ragu itu kan? Yang warna merah adalah menyala, warna menyala adalah warna apa? Pokoknya yang Yang gini ya, yang apakah apakah Anda lolos dalam. Oke, jadi memang yang ini ya, ada. apakah Anda Jadi online-nya gini-gini, apakah Anda eh, bintang dalam sebuah pesta? Ya, tidak ragu-ragu gitu. ya kayak gitu-gitu yang 2 macam itu loh. Dan kan banyak Persatuan Dosen Indonesia di fanpage Facebook itu komplain kan ke Iya, 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 kementerian, soalnya ini dasar meloloskan ini dan menggugurkan banyak orang ini apa gitu loh maksudnya. Jadi iya, yang saat itu kayak semacam mereka tinggal ngambil shortlist beberapa biji. Jadi kita iya. itu hari itu kan kalau nggak Yang salah tuh 300 orang. 300 ambil 100 kan? Itu dia Iya. 300. Kan sakit hati loh. Maksudnya kan 300 orang saat itu yang lolos Iya. enggak, ya Yang 100 nih seras, ya, kayaknya. yang seras 100, ya. Sisa 100. 100 Iya, ini kita mau dua tahu ribu nih tujuh belas ya. 2017. 100 ini apa kelebihannya gitu loh, apa jawabannya gitu kan maksud saya. Itu Jadi kan 100 kita salah satunya aku, Kak. nggak lolos juga. Lolos aku, lolos. Allahu Akbar. Nggak Aku ada, nggak ada, nggak ada apa-apanya. nggak tahu apa kelebihan orang ini yang 100 juta. Kita kan komplain. Iya, iya. Kita komplain 2017 itu. Aku bilang, oke, kamu nggak terima saya, oke, gitu kan. Oke. Jadi aku tuh Aprilnya keburu cepetan daftarlah Iya, aku 2018-nya tahun berikutnya. Aku iya. nggak mau lagi tuh, udah LOE ku ke Manchester University tuh udah goodbye. Oke. IELTS-ku kan udah habis juga dari Iya, 2018. Aku langsung AS 2018. Nggak ada ini, nggak ada lagi. Aku mau iya. jadi langsung 2018 itu AS, alhamdulillah dapat. Harusnya sih intake 2019 ya, tapi saya Oke. hamil.
hamil jadi di defer Oke. karena harus pemeriksaan kesehatan itu dalam kondisi X-ray itu dalam kondisi nggak hamil. Dan kami sumpah bete banget itu yang online. Dan itu kan dia pakai waktu toh. Dan internet itu kan lambat saat itu. Iya. Jadi kan jawaban kita tuh bukan karena lama mikir, orang juga jawabannya nggak susah, tapi katanya tuh bergelut sama waktu. Terus ada sempat audiensi ke kementerian, orang sana bilang ada teman Unhas tuh udah pokoknya udah yang marah-marah banget. Kata di sana, ini yang lolos 100 ini nilainya waktunya tuh cepet banget. Lah itu permasalahan internet, Pak. Ini kan nggak ada benar, nggak ada salah. Maksud saya, ya Iya. nggak realistis yang dilulusin tuh Iya. sedikit banget kan. Ya, itu aku ngerjainnya di bandara dan Ah, aku harus mm-mm. jam 4 harus terbang. Itu Aha, malam-malam klik mm-mm. klik 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 klik. Masa sih? Aku tuh yang Gak ada aku tuh beban. iya karena katanya waktunya kan harus cepet. Itu Ya. saya harus cari internet yang runnya cepet. Aku tuh ke Telkom Makassar kantor Hmm. nyolokin 2 jaringan internetnya biar cepat. Ternyata Ya, belum rezeki di situ. belum rezeki di situ. Sama, saya juga AS 7 kali daftar nggak keterima gitu ya. Saya 1 kali keterima. Luar biasa. Terus, Emang beda-beda jalannya setiap ya, orang. eh berarti 2015 lulus, daftar AS Mm-mm. lagi, 2018 tiga tahun ya, sekitar 3 tahun untuk lah. Itu uh, gimana? enggak, 2017 itu kan Mm-mm. aku daftar yang beasiswa sebelah tadi sama AS. Ya, Nah, AS itu nggak dapat karena leadershipku tuh kurang tajam. Adalah cara jawabku kurang tajam dan preparationku nggak mantap karena oke. fokus ke yang sebelah ini yang Oke. nolak gitu loh. Berarti 2 kali ya ke AS juga daftar ya? Jadi 2017 itu akhirnya karena mepet waktu, karena tadinya nunggu segala fokusnya ke Oke. beasiswa sebelah ini. Jadi minus 3 hari aku baru ngerjain isi dan aku nggak fokus. Jadi salah Ya, satu saranku untuk AS, sediakan waktu yang banyak, oke. baca soal baik-baik, Ya, supaya ada kesempatan mengubah-ubah jawaban gitu loh. ya, Dan itu kan ada word count-nya, ya, pastikan. Pastikan itu mendekati word count dan jawaban yang singkat, ya, padat, dan jelas gitu. Jadi akhirnya karena yang 2018 itu saya kan dibuka tuh 1 Februari ya, dan tutup 30 April. ya, Aku tuh benar-benar 8 minggu itu fokusnya ke ya. dia. Memastikan celah di mana apa dia mau, apa pilar yang dia inginkan tahun ini. Kan setiap tahun visi misinya Oke, berbeda, oke. tujuannya berbeda. Dia Ya, maunya dari segi apa, baca, perhatikan baik-baik. Nah, memang ya. jangan mau buru-buru. 2017 itu saya cuma waktu 3 hari, jadi emang Uh, ya tidak nggak matang ya. dan sedih banget Oke. juga, masih bersedih karena yang beasiswa sebelah tadi itu kan Ya, ya masih mempengaruhi psikologis. ya, 2018 ya, 2018 itu saya matang, saya ya. membaca 3 proposal gagal, termasuk proposalku 1.4, dan saya membaca 1 proposal berhasil. Saya cari Oke. gapnya, saya Itu cari punya gapnya, teman ya? punya teman. Oke, Jadi benar-benar harus saya tuh menyediakan waktu untuk membaca ini gagalnya kenapa, ini yang berhasil apa kelebihannya. Saya cari gapnya, saya rumuskan sendiri. Akhirnya saya berusaha memformulasikannya ke keisianku gitu loh, ya, ke ya. oasisku. Dan Jadi, paling pertama itu paling penting itu manajemen sih. Set oke, paling pertama tuh pada saat dibuka, bikin akun dulu. oke, Bikin akun dulu biar enggak yang belakang tiba-tiba nanti buru-buru, enggak, ya, bikin akun dulu Oasis, isi-isi dulu data pribadi, apa yang bisa diisi. Yang lain ya, yang memang sudah menuntut pemikiran lebih dalam, itu kita punya banyak waktu untuk mendalami, meramu, oke, mengedit-ngedit kayak gitu. oke, ya. Jadi, eh waktu itu sudah dapat LOE ya di Australia atau Enggak, langsung Newcastle? Belum enggak, dapat. enggak, enggak ada. Jadi saya itu, Oke, jadi AS itu S3 butuh pernyataan supervisor yang siap membimbing Anda. oke. Jadi saya itu dapatlah seorang dari UQ, karena IQ ya, UQ Brisbane, Queensland namanya ya. Queensland, karena udah terlanjur suka Queensland kan ceritanya. Mm-mm. Jadi Newcastle itu tidak pernah ada dalam bayanganku Oke, jadi sedikit pun. waktu itu minta
ya email-emailan tentang ide Udah proposalnya. email-an, Ya, oke. kemudian Dr. Linda Willis namanya setuju, udah Mm-mm. diobok-obok proposalku baik banget, udah diganti-ganti. Kami Mm-mm. punya komunikasi yang sangat baik, dia sangat intens. Saya Oke. pakailah dia pernyataan dia di email, cuman gini, saya siap mensupervise Oke. kamu dan ini adalah revisi ketiga. Jadi dia tuh udah periksa-periksa nih. Oke. Dan saat itu saya masih menunggu pengumuman, Ya. tapi Linda Willis udah suka banget risetku gitu. Ya. Akhirnya saya pakai itu. Oke. Kemudian jadi pilihanku kan 2 kampus, UQ sama Flinders. Mau lagi nih Oke. balik Adelaide lagi. Nah, pada saat itu di Adelaide saya juga dapat satu supervisor, tapi dia home base-nya di Darwin. Oke. Jadi dia bilang kita akan sum-sum aja gitu kan, belum ada isu COVID nih. Ya. Kemudian udah lolos, sudah sampai di Bali. Ada kan academic supervisor, Mm-mm. academic advisor-nya AS. Mm-mm. Orang Yogyo, Profesor Victor Hmm. ini orang Yogyo. Dia tracking, Linda Willis ini punya anak bimbingan 8. Terus dia Oke. bilang, ini memang dia kurikulum, tapi tidak sangat menyentuh ke riset kamu. Dan dia Oke. udah punya 8, kamu tuh akan minim dapat bimbingan gitu. Oke. Jadi coba cari supervisor lain yang memang lebih menyentuh ke kurikulum. Ya. Dan dia tahu, dia tahu kan, Mm-mm. itu sarannya aja. But if you couldn't find, itu nggak apa-apa, tapi usaha dulu dia bilang. Terus yang di Flinders, dia itu tidak on the spot. Jadi solusinya adalah pastikan dia memberimu jaminan bahwa ada asistennya, 1 atau 2 orang yang bisa on the spot di Flinders gitu. Ya. Dan itu ya namanya takdir ya, beriringan loh, beriringan. Akhirnya saya ini kan bingung ngubungin yang Flinders, belum ada jawaban. Dia bilang ada 2 orang, tapi belum ada pernyataan resmi. AS minta profil 2 orang ini. Nah, sedangkan yang di Flinders cuma bilang iya ada 2 orang, tapi dia sibuk kali ya. Ya. Dia belum ngasih. Terus kebetulan adalah temanku main jengukin saya habis lahiran. Dia bilang, Oke. ini ada LOE ku loh dari UON Newcastle, ini namanya James Albright, bapak kurikulum banget. Iya, saya disuruh cari nih orang yang sangat ahli di kurikulum. Ya. Buka profilnya, risetku banget, maksudnya lebih close, Oke. profesor lagi. Oke. Terus udah indeks ininya kan nilai track recordnya udah lebih banyak dari Linda Willis. Linda Willis ini baru membimbing sekitar 3 tahunan. Ya. Sedangkan Prof James Albright ini, Prof Jim ini kan udah lama ya. Ya. Iseng lah aku email, langsung dibalas. Oke. Langsung suka risetku. Terus saya bilang, kalau gitu saya butuh pernyataanmu untuk mau membimbing aku untuk kuajukan ke AS. Dan Oke. dia kebetulan saat itu kan dia vice counselor gitu ya, Ya. vice dean ya saat itu. Langsung sama kop-kopnya UON. Ya. Terus bismillah lah, karena masih nunggu Flinders nih, dia janji saya. Oke. Terus Linda Willis sudah goodbye berarti ya. Dan aku tuh benar-benar gak enak sama Dr. Linda Willis ini. Ya. Akhirnya masukin AS langsung proses. Terus Ya. besoknya si Flinders ngasih 2 nama profil. Terus saya Oke. ke AS, saya bilang, dari Flinders saya udah dikasih nama. Lah, kamu udah kita enroll ke UON. Wah, God, dan itu prosesnya terus sampai Ya. saya sudah ready juga ya. Sampai yang orang lain bilang begini, sejarah saya ngurusin enroll, ini enroll tercepat dan tanpa Ya. drama. Cuman 3 minggu, biasanya kan berbulan-bulan nih nungguin Ya. approve-nya kampus segala macam, Ya. permintaan lain-lain. Ini kok tak semulus itu gitu loh. Ya. Ya emang kayaknya takdirku Prof James Albright. Dan aku termenung, di mana? Karena kan saya tahu-taunya kampus Besar-besar ya. besar. Terus searching lah. Terus suamiku bilang, ini jauh loh, kayaknya pantai deh ke utara, kayaknya Makassar Parepare deh kayak gitu. Kayaknya Ya. terus dia bilang gini, kayaknya kampung gitu. Saya bilang begini, Australia itu nggak apa-apa kampung, yang penting Woolies, Coles ada itu sama semua gitu. Aman gitu. Udah tahu, maksudnya mereka kan standar ya, mau kampung mau Ya. apa semua fasilitas sama Ya. gitu. Tapi akhirnya aku baru tahu ternyata UON itu negeri. Ya. Baru tahu, udah yang kayak merenung, ini kampus di mana, ini lokasi di mana.
nggak pernah tahu-tahu kan. Ya, Akhirnya ya memang takdirnya membawaku ke situ dan ketemu sama ya, Prof. James Albright yang memang ya, orang kurikulum banget, dan ketemu sama Mitch, dan ya, alhamdulillah aman. dan ketemu sama saya satu kantor ya, Benar, satu satu ruangan. office. Oke, Iya. jadi teman-teman para pejuang beasiswa S3 itu jangan terlalu idealis untuk kampus top 3 Hmm, gitu ya. Yang S3 benar, tuh yang penting adalah siapa supervisormu. Dan benar. supervisor Kak Kurni ini sangat terkenal ya. Ada ini apa Jim Albrecht ini buku buku-bukunya di Routledge dan banyak sekali ya tentang kurikulum ini Iya, luar biasa. dan Ini Prof. James Albright ini dia waktu itu adalah kepala lembaga kurikulum pengembangan kurikulum New South Wales, Australia saat oke, itu luar waktu membimbing biasa. saya, dan juga reviewer Elsevier, dia Ya, reviewer beberapa jurnal Scopus. ya. Oke, Kak. Terus ini, Kak, yang menarik adalah kenapa para profesor ini ya dari Linda, dari UQ, Queensland, kemudian Flinders, kemudian Jim dari Newcastle tertarik dengan ide Kak Kurni ini. Kira-kira apa? Apa, bagaimana mereka bisa tertarik, apa yang disuguhkan, isu apa yang disajikan di proposal itu, terus bagaimana Kak Kurni meramu, membangun ide itu dari apa, dari keresahannya atau dari bisa diberikan ceritanya, Kak. Hmm. Kalau saya mau membayangkan pendapat mereka itu agak sulit ya, karena Ya, mereka tidak pernah menyatakan secara langsung ke ya, saya. ya, Namun saya punya perspektif ya, sendiri yang mungkin ini adalah asumsi, tapi mm-mm, asumsi yang bisa saya yakini gitu, karena ya, nah, berdasarkan apa yang ya, saya kerjakan selama ini bersama mereka. oke, Nah, saya ini kan meramu isunya itu, pertama adalah lokasi riset saya itu adalah Indonesia Timur, which is kemungkinan untuk Indonesia Timur terpinggirkan terluar itu mungkin oke, agak kurang yang mengeksplornya ya. Nah, saya di sini mengangkat masalah oke, disparitas, kemudian adanya juga peripheral issue. oke, Peripheral issue itu adalah peripheral itu adalah bagian layer Indonesia. Indonesia ini kan kalau lihat dari oke, sistem politik dan pemerintahan dia sangat berlayer ya. oke, Maksudnya kayak gini, saya memakai satu kalimat anonim kayak gini. Uh, Sekolahan di Indonesia kondisinya adalah the closer to the central, the better you are. I mean, semakin dekat, semakin well prepared, well established gitu. oke, Bahwa adanya kesenjangan, adanya gap di Indonesia berdasarkan geographical issue gitu. Nah, itu yang saya bawa karena ada ketimpangan antara fasilitas maupun kondisi education system di Indonesia di pusat, keluar dari pusat, lebih jauh dari pusat, terjauh dari pusat. ya, Kayak gitu. Nah, itu sama isu utama saya. Namun itu menjadi ketertarikan James Albright saat itu karena dia mengatakan bahwa di Amerika juga terjadi, padahal negara maju ya. Tetapi bukan ya, permasalahan, tapi jadi dia itu jarak karena memang adalah akses gitu. Tapi untuk sistem kesediaan guru dan ya, juga fasilitas itu ada gitu. Cuman guru yang cenderung tidak mau jauh bertugas gitu loh. Tapi kalau Indonesia lebih kompleks. Guru ya, banyak yang mau ke sana. Kenapa? Karena mengejar PNS. Tetapi fasilitas akses dari negara yang tidak tersedia dengan baik. Oke, oke, kembali lagi. Kalau sudah tahu adanya kesenjangan ini, buat apa diteliti? Kan udah jelas nih ya, penyebabnya, adanya kesenjangan gitu. ya, Ya kan? Ya kan? Tetapi ya, saya di sini menjawab bahwa saya saya menjawab bahwa saya mau
lebih mengeksplor masalah yang dihadapi oleh guru. Karena riset Oke. saya ini lebih pada personal experiences. Buat Oke. apa saya meneliti kurikulum itu sendiri yang secara nyata sudah di-set terbaik. Tidak ada pemerintah yang membuat kurikulum biasa-biasa gitu loh. Pada saat desain kurikulum itu, mendesain kurikulum pasti yang terbaik dong. Ya. Dan kurikulum itu benda mati dong. Ya. Kalau kurikulumnya saya mau teliti, saya tidak punya rubrik untuk menilai itu, gitu loh. Mm-mm. Kemudian, sehingga saya merasa yang paling urgent dalam hal ini adalah bagaimana sebenarnya insan yang melakoni kurikulum ini, yang real melakoni kurikulum ini, kita lihat kondisinya, masalahnya, pergolakannya, bagaimana mereka mengatasi masalahnya sendiri tanpa harus bisa komplain ke pemerintah karena tidak ada akses juga mereka voice to the Oke. government seperti itu. Ya. Jadi akhirnya Jim berpikir, oh iya, jadi awal pertemuan itu Jim bilang, kamu maunya apa nih gitu kan, Ya. proposalku cuma 3 lembar ya, sangat-sangat Ya. sangat-sangat general. Kemudian dia bilang, kamu coba munculkan dulu nih beberapa pertanyaan. Akhirnya dari proposalku itu yang sudah bertahun-tahun saya ramu, yang selama ini saya tidak pernah sadari, saya bisa menghasilkan 19 pertanyaan. 19 probability questions. Jadi dari situ akhirnya dia bilang, kamu kelas-kelaskanlah pertanyaan kamu ini. Akhirnya saya kelas-kelaskan, saya kerucutkan dari general, piramida terbalik, dan akhirnya menjadi 3 bagian besar. Teacher development, pedagogical, sama curriculum implementation. Kamu maunya apa gitu? Oke, curriculum implementation, tapi saya mau masukkan kedua ini. Bagaimana saya bisa selipkan gitu loh. Karena menurut saya terkait. Akhirnya kedua yang pertanyaan besar ini saya selipkan di research question saya. Makanya research question saya itu mirroring. Research question 1A, kemudian B. Jadi pertanyaan yang B ini mirroring untuk problem di A. 2, 3, jadi ada 6 research question sebenarnya. Dan itu jenis mirroring. Nah, akhirnya kami menemukan formula curriculum implementation. Kalau berbicara curriculum implementation, berarti kita berbicara orang yang mengimplementasikan kan. Ya. Nah, saya tidak mau berbicara jadi orang yang mengimplementasikan itu dia sebagai, itu pun saya ditanya, kamu mau membicarakan orang yang mengimplementasikan ini dari segi dia transmitter, dia sebagai fasilitator, dia sebagai apa gitu loh, karena sangat luas lah Mm-mm. implementasi kurikulum ini. Terus saya bilang begini, saya mau fokus kepada experience-nya. Experience itu tanda kutip tidak semudah kata experience itu aja ya, dan tidak Mm-mm. segeneral kata experience. Tetapi saya mau menanyakan hal-hal detail yang saya mau tahu, yang mereka alami, mulai dari perspektif mereka tentang kurikulum ini. Kan kita melakukan sesuatu itu kita harus punya perspektif dulu terhadap sesuatu ya. Kemudian bagaimana kita memaknainya, kemudian bagaimana kita translating, barulah kita bisa implement. Oke. Ya. Kan banyak contoh regulasi. Ketika tidak bisa, regulasi itu kadang general. Ya. Regulasi itu ketika tidak bisa ditranslate dalam bentuk langkah nyata, implementasi blur. Bahkan Oke. implementasi bisa nol. Ya. Kan? Inilah yang saya jelaskan. Akhirnya sudah sampai ke masalah spesifik dan uh, Jim mau. Pada saat saya daftar AS, masalah ini sangat general, tidak sedalam ini saya menjelaskan. Tetapi tetap karena kan ada pertanyaan, apa scoping kamu, ada apa significance-nya, dan apa research questions-nya di AS itu ada. Dan itu masih general sih. Dan bahkan research question-ku itu berubah total. Tetapi di research question-ku yang isian dokumenku di OASIS itu memang lebih pada masalah bagaimana guru sebenarnya mengimplementasikan kurikulum. Ya. Kemudian bagaimana kurikulum itu sebenarnya, tapi itu berbeda. Di AS itu saya bilang bagaimana kurikulum itu bisa sebagai fasilitator bagi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia bagian terluar, which is berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia bagian barat. Kemudian bagaimana guru bisa mengimplementasikan itu. Ya. Satunya itu adalah lupa, pokoknya lupa, dan itu sangat-sangat berbeda ketika saya udah sampai. Dan untuk PhD itu hal yang sangat biasa ya, ketika proposal Oke. itu dirombak total.
Ya, Seperti itu. ya. Cerita yang sangat inspiratif ya. Jadi Kak Kurnia perjalanannya, bagaimana dia eh tidak berhenti berusaha, short stage gagal, bisnis online gagal, coba lagi. Mungkin ini ya, Kak, tips terakhir teman-teman ini dalam mencari beasiswa, kalau bisa disarikan dalam 3 kunci, menurut Kak Kurnia apa saja itu 3 kuncinya? Dalam mendaftar atau Semua dalam daftar. Jadi saya pejuang beasiswa ingin sekali, saya mimpi kita sama ya, mau ke luar negeri, gitu. Kira-kira apa kunci-kunci dari Kak Kurnia? ya kuncinya set goals, Set goal, oke. kemudian konsisten to the goals, Mhm. ketiga time management. Oke, time management ya. Oke, Mm, itu. Dan ketika set goals, di situ pastikan tujuan utama, tujuan yang real, yang real. Kemudian yang kedua tadi konsisten dalam artian bagaimana you mempersiapkan semua bentuk pertanyaan apapun yang ya, tetap mengarah pada your goals. ya, Jangan ngambang, jangan lari, jangan unreal. ya, Dan konsistennya juga bukan hanya permasalahan goals yang teknik ke pengisian ini ya, pengisian Oasis, ya, tapi lebih pada perjuangan Anda untuk memenuhi persyaratannya. ya, Jangan mau mendaftar AS tapi persiapan bahasa Inggris tidak begitu diseriusin gitu. ya, Jadi perhatikan, konsisten itu banyak di dalamnya ya. Bahwa konsisten adalah Anda betul-betul melakoni hal yang menuju pada pemenuhan requirements. Itu salah oke, satu itu salah satu konsistensi yang saya maksud. Jadi saya 2016 2016 ikut pelatihan IELTS di Universitas Negeri Yogyakarta yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. ya, 3 bulan saya tanpa ada kegiatan membimbing, kegiatan it's like but paid off gitu loh. ya, It was paid off. Jadi kita memang harus mengorbankan sedikit bagian, nggak naik pangkat, nggak ngurusin golongan karena saya lagi di luar kampus ya. ya, Jadi 2016 itu akhir 2016 3 bulan di Jogja IELTS dan academic writing. Dan di situ banyak tips-tips beasiswa juga. Terus banyak juga yang namanya University Fair kan kita oke, berkunjung lihat. 2007 sampai 2017 awal baru pulang ke kampus. 2017 akhir karena saya merasa masih mau IELTS kuku tingkatkan, ikut lagi, lolos lagi. Jadi saya 3 bulan lagi nih di Jogja. Jadi saya itu 2 kali loh pelatihan PKBI. Dua hmm, kali baru bisa dapat nilai 7. oke, Perjuangan IELTS itu nggak main-main. Jadi maksud ya, saya, ya, jadi konsistennya adalah memenuhi requirements paling pertama. Juga mantap. salah satunya. Dan time management ya, Iya, time management itu maksudnya jangan tuh kayak, oh masih lama, waktunya masih lama. Enggak, oke, pada saat dibuka, at least ya, bikin akun dulu. Gitu. ya, Kalau ada waktu weekend-weekend, isi data-data ya, pribadi dulu. ya, Gitu. Cicil-cicil supaya banyak waktu untuk mempersiapkan jawaban. Jangan mau in rush. Karena kadang jawaban in rush itu takutnya seperti pengalaman saya di 2017. Jadi oke. bukan salah, tapi mungkin kurang tepat, mungkin masih membutuhkan jawaban yang lebih tajam, yang membutuhkan waktu dan konsentrasi, Perenungan ya, perenungan. perenungan, waktu dan Ya, konsentrasi. Jadi time management itu penting sekali. Don't waste your time. Eh, Kalaupun karena kan begini loh, kalau buru-buru, takutnya tuh pada saat 5 hari terakhir tuh aksesnya tuh selalu nih AS tuh loadingnya lambat karena banyak yang ya, akses. Jadi makanya salah satu itu ketika time manajemennya bagus, insya ya. Allah tuh hambatan-hambatan teknis itu kan bisa Hmm, diminimalisir. oke. Ya, terima kasih Kak Kurni atas waktu dan ceritanya. Wah, Sama-sama. sangat sangat inspiratif sekali, sangat ya ada insight-insight baru bagi teman-teman bisa dipraktekkan ya. Banyak sekali tadi tipsnya ya.
mulai peka dengan komunitas ya, bayar tenaganya ya, S- spend tenaga, spend waktu, mungkin juga keuangan pribadi di situ. Tapi ya Hmm, Tuhan di sana melihat gitu ya kebaikan, ketulusan kita kepada masyarakat. ya Itu benar. itu juga salah satu yang bisa dipraktekkan dan tadi Ya. tips goal setting, konsisten dan juga time managementnya dalam apply beasiswa eh, AS ini. Oke, Kak Kuni sekali lagi terima kasih buat waktunya untuk menjadi Sama-sama. inspirasi buat teman-teman pejuang beasiswa. Terus ikuti channel ini, channel yang akan membantu Anda untuk go internasional dengan beasiswa, dengan fellowship, dengan visiting scholars, dengan research grant, dan lain sebagainya. Ya, Oke, sampai ketemu kembali kepada video-video berikutnya. Sampai jumpa. Oke, sampai Anda jumpa. telah melihat video ini dan mendapatkan tips-tips yang menarik dari pembicara. Saya juga menyediakan e-book yang Anda bisa akses di kolom deskripsi. E-book ini berisi tentang semua persiapan mendapatkan beasiswa luar negeri dari A sampai Z. E-book ini juga akan membantu Anda menciptakan bagaimana profil diri, dilengkapi dengan latihan-latihan yang harus Anda kerjakan. Dan yang terpenting, e-book ini menyediakan contoh proposal riset saya eh, yang didanai dan saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri di Australia. So, jangan lewatkan kesempatan ini, segera akses buku ini dan mulai membangun dan membuat aplikasi Anda dan semoga Anda mendapatkan beasiswa luar negeri yang diinginkan. Jangan lupa untuk mengetik pertanyaan di kolom komentar dan like video ini serta subscribe supaya Anda tidak tertinggal info-info penting tentang beasiswa, tentang fellowship, tentang research grant, pertukaran pelajar internasional, ataupun visiting scholars. So, stay tune di channel ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.